saya akan menjelaskan tentang 3 tokoh dari tugas filsafat. Yang tokoh yang pertama yang saya ambil yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari lahir di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon, tanggal 24 Zulhijjah 1287 atau bertepatan tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasyim Ibnu Asy'ari Ibnu Abdul Al-Wahid Ibnu Abdul Al-Halim yang mempunyai gelar Pangeran Bona Ibnu Abdul Al-Rahman Ibnu Abdul Al-Aziz Abdul Al-Fatah Ibnu Maula Ushaq dari Raden Ain Al-Yakin yang disebut dengan Sunan Giri. Dipercaya pula bahwa mereka adalah keturunan Raja Muslim Jawa, Jaka Tingkir dan Raja Hindu Majapahit Brawijaya VI. Jadi Hasyim Asy'ari juga dipercaya keturunan dari keluarga bangsawan. Pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu tujuan pendidikan yang ideal menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah untuk membentuk masyarakat yang beretika tinggi atau akhlakul karimah. Rumusan ini secara implisit dapat terbaca dari beberapa hadis dan pendapat ulama yang dikutipnya. Beliau menyetir sebuah hadis yang berbunyi, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kewajiban orang tua terhadapnya adalah membaguskan namanya, membaguskan ibu susuannya dan membaguskan etikanya. Tokoh kedua yaitu Mahmud Yunus. Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus dilahirkan di Batu Sangkar pada tanggal 10 Februari 1899 dan wafat pada tanggal 16 Januari 1982. Sejak kecil Mahmud Yunus sudah memperlihatkan minat dan kecenderungannya yang kuat untuk memperdalam ilmu agama Islam. Ketika berumur 7 tahun, ia belajar membaca Al-Quran di bawah bimbingan kakeknya Muhammad Thohir yang dikenal dengan nama Engku Gadang. Setelah menamatkan Al-Quran, ia menggantikan kakeknya sebagai guru ngaji Al-Quran. 2 tahun kemudian, ia melanjutkan studi ke sekolah desa dan kemudian melanjutkan studi ke Madras School. Selanjutnya, pada tahun 1917, ia bersama teman-teman yang mengajar di Madras School dengan memperbarui isi sistem belajar mengajar dengan menambah sistem halaqah di samping sistem madrasah dengan menggunakan kitab-kitab mutakhir. Pemikiran pendidikan menurut Mahmud Yunus. Dari aspek tujuan pendidikan Islam berkaitan dengan tujuan pokok pendidikan Islam, Mahmud Yunus merumuskan 2 hal, yaitu untuk kecerdasan perseorangan dan kecerdasan mengerjakan pekerjaan. Ada yang berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam ialah mempelajari serta mengetahui ilmu-ilmu agama Islam dan mengamalkannya, seperti ilmu tafsir, hadis, fikih, dan lain sebagainya. Tujuan inilah yang dipakai oleh madrasah-madrasah di seluruh dunia. Bahkan ada ulama yang mengharamkan mempelajari ilmu pengetahuan umum seperti fisika dan kimia. Tujuan seperti inilah menurut Mahmud Yunus yang membuat Islam lemah dan tidak bisa mempertahankan kemerdekaannya. Tujuan pendidikan Islam menurut Mahmud Yunus ialah menyiapkan anak-anak didik agar dewasa kelak mereka sanggup dan cakap melakukan pekerjaan dan amalan akhirat, sehingga tercipta kebahagiaan dunia dan akhirat. Tokoh ketiga yaitu Imam Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ia dilahirkan di Tus, sebuah kota di Khurasani, Persia pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Imam Ghazali sejak kecil dikenal sebagai pencinta ilmu, pengetahuan dan pengandung mencari kebenaran yang hakiki. Sekalipun diterpa duka cita dilanda aneka rupa, duka, nistapa, dan sengsara, Al-Ghazali pada masa kanak-kanak belajar fikih kepada Ahmad Ibnu Muhammad Ar-Razakani. Kemudian beliau pergi ke Jurjan berguru kepada Imam Abu Nasr Al-Ismail.
Ismaili. Setelah itu ia menetap lagi di Tus untuk mengulang-ulang pelajaran yang diperolehnya dari Jurjan. Pemikiran pendidikan Imam Al-Ghazali yaitu tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali harus mengarah kepada realisasi tujuan keagamaan dan akhlak dengan titik penekanannya pada perolehan keutamaan dan takarub kepada Allah dan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia, sebagaimana yang dikutip Adhiya Al-Abrashi bahwa Imam Ghazali berpendapat sesungguhnya tujuan dari pendidikan ialah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah 3 tokoh yang saya ambil. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.